Widatul wujud merupakan paham sesat yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Maka, teman-teman sekalian, di sini sangat menarik untuk kita bahas. Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Widatul Wujud sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Pira' Mu'asirah jilid 3 halaman 994. Widatul Wujud adalah keyakinan bahwa Allah Ta'ala menyatu dengan alam semesta, tidak terpisah antara makhluk dengan Khalik, yaitu Sang Pencipta. Karena itu wujud alam semesta ini hakikatnya merupakan wujud Allah sendiri, sehingga zat makhluk adalah zat Allah itu sendiri. Lebih lanjut sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Pira' Mu'asirah Mukadimah, keyakinan ini adalah akidah hulul, yaitu keyakinan ittihad jismain, bersatunya dua benda. Dari kata halla yahulu yang artinya masuk atau menempati. Dalam akidah hulul diyakini bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, terutama makhluknya yang khusus yaitu para wali. Pencetus akidah ini adalah seorang tokoh sufi, Husain bin Mansur, yang terkenal dengan sebutan Al-Halas. Dia memiliki prinsip bahwa Allah ibarat ruh yang bertempat di setiap benda dan tidak ada pemisah antara Khalik dengan makhluk. Dalam bait syairnya, Al-Halas mengatakan, "Saya orang yang menggerakkan dan orang yang menggerakkan adalah saya. Kami dua ruh yang menetap di satu jasad. Jika engkau melihatku, aku pun melihatnya, dan jika aku melihatnya, engkau melihatku." Manusia yang paling berjasa dalam menyebarkan Widatul Wujud adalah Ibnu Arabi, yang mati pada tahun 638 Hijriah. Nama lengkapnya Muhammad bin Ali Al-Arabi At-Ta'i, dari Andalusia, salah satu tokoh besar sufi. Dulunya Ibnu Arabi adalah tukang tulis para pejabat. Di usia 30 tahun, dia berpindah ke Tunisia, kemudian melakukan perjalanan lagi ke Kairo dan Mekah. Di tahun 598 Hijriah, dia menulis buku tebalnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Kemudian dia berpindah ke Damaskus, Suriah. Di kota ini dia mendapatkan fasilitas dari keluarga Ibnu Az-Zaki dan beberapa anggota keluarga Daulah Ayyubiyah, Daulah Salahuddin Al-Ayyubi. Disinilah Ibnu Arabi mulai menulis kitabnya Fususul Hikam serta menyempurnakan kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dua buku ini selanjutnya menjadi pijakan dasar bagi akidah Widatul Wujud. Menurut Az-Zahabi, Ibnu Arabi merupakan kiblat bagi para penganut paham akidah Widatul Wujud. Maka teman-teman sekalian, dampak dari keyakinan Widatul Wujud ini adalah keyakinan ini melahirkan doktrin yang sangat aneh dan jelas bertentangan dengan akal dan naluri. Membaca komentar mereka akan membuat kita terheran-heran sampai seperti itukah setan menyesatkan mereka. Berikut beberapa komentar mereka tentang Tuhan. Yang pertama, Al-Halas mengatakan dirinya bersatu dengan Tuhan, ruhku bercampur dengan ruhmu sebagaimana khamar bercampur dengan air bening. Jika ada sesuatu yang menyentuhmu, dia pun menyentuhku. Ternyata aku dan kamu selalu bersama. Kita dapat merujuk ke dalam kitab Diwan Al-Halas halaman 82. Di dalam kitab Mizan Al-I'tidal, Imam Az-Zahabi menjelaskan tentang keadaan Al-Halas. Al-Halas yang dihukum mati karena kemunafikannya tidak menyampaikan ilmu sedikitpun. Alhamdulillah, dulunya dia orang-orang baik beribadah, kemudian menjadi sufi, kemudian dia menyimpang dari agama, mempelajari sihir dan beberapa kesaktian. Para ulama menilai halal darahnya hingga dia dibunuh. 2. Beberapa pernyataan Ibnu Arabi. Pernyataan yang pertama, sesungguhnya seseorang ketika menyetubuhi istrinya tidak lain ketika itu ia menyetubuhi Allah. Kita dapat merujuk ke dalam kitab As-Sufiyah fi Mizanil Kitabi wa Sunnah yang ditulis oleh Syekh Jamil Jainu. Pernyataan kedua, hamba Allah Tuhan dan Tuhan adalah hamba. Duhai siapakah yang diberi kewajiban beramal? Jika engkau katakan hamba, maka ia adalah Rob. Atau engkau katakan Rob, kalau begitu siapa yang diberi kewajiban? Perkataan Ibnu Arabi dapat kita lihat di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah yang dinukil dari Pira' Al-Mu'asirah jilid 3 halaman 892. Pernyataan ketiga, maka Allah memujiku dan aku pun memujinya. Dia menyembahku dan aku menyembahnya. Kita dapat melihat perkataan ini di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pernyataan keempat, tidaklah anjing dan babi kecuali sesembahan kami, dan bukanlah Allah kecuali seorang pendeta di gereja. Di antara pengaruh besar akidah Widatul Wujud adalah keyakinan Widatul Adiyan, kesatuan agama dan semua agama itu sama. Karena semuanya beragama berarti menyembah Tuhan dan semua Tuhan itu sama. Ibnu Arabi pernah mengatakan di dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah,
Sebelumnya, aku mengingkari kawanku yang berbeda agama denganku. Kini hatiku bisa menerima semua keadaan, tetapi gembala rusa dan gereja pendeta, tempat berhala dan Ka'bah, lembaran-lembaran Taurat dan Musa Al-Quran. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 2 halaman 98, Ibnu Arabi juga mengatakan semua makhluk berkeyakinan tentang ilah dengan berbagai keyakinan, dan aku berkeyakinan tentang ilah dengan seluruh yang mereka yakini itu. Pernyataan semisal juga pernah disampaikan Jalaluddin Rumi, tokoh besar Sufi dan penyair dari Iran. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Jamil Jainu di dalam kitabnya As-Sufiyah bil Mijani Kitabus Sunnah. Aku seseorang muslim, tapi aku juga seorang Nasrani, Brahmawi, dan Jaradasti. Bagiku tempat ibadah adalah sama masjid, gereja, atau tempat berhala. Dan teman-teman sekalian, ajaran Widatul Wujud juga hadir di Indonesia. Widatul Wujud bukan organisasi atau kelompok aliran. Karena itu tidak dijumpai ada organisasi Widatul Wujud. Widatul Wujud lebih tepatnya merupakan sebuah pemikiran dan keyakinan. Di Indonesia, ideologi Widatul Wujud banyak dikembangkan oleh penghasung sufi dan liberal, yang menunjukkan betapa dekatnya tasawuf dengan liberal. Anda mungkin pernah mendengar berita ada mahasiswa UIN yang meneriakan anjing Hu Akbar. Ini bagian dari ideologi itu. Anda bisa perhatikan bagaimana upaya orang jil membela ungkapan semacam ini. Termasuk juga akidah pluralisme yang menanamkan prinsip bahwa semua agama adalah sama, hingga terlahir pondok pesantren multiteisme dan pikir lintas agama. Itu bagian dari doktrin Widatul Wujud termasuk juga keyakinan pada pengaku muslim tapi tidak baik. Lebih baik mengaku kafir yang juga sama tidak baik. Karena bagi mereka, muslim maupun kafir adalah sama. Di negeri kita ada satu grup pengajian kasidah, nada dan dakwah dipimpin tokoh sufi sangat jelas terkenalnya. Di dalam banyak kajiannya menunjukkan bahwa dia pengasung Widatul Wujud. Realiti ini menunjukkan agar kita semakin rajin belajar mengkaji Islam sebagaimana yang dipahami oleh para ulama. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.